أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan terus kita dapat melaksanakannya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang al-khusyu' wa tadabbur fi tilawatil Quran. Tentang khusyuk dan tadabbur dalam membaca Al-Quran. Apa itu al-khusyu'? Al-khusyu' tazallulul qalbi wa khawfuhu min Allah. Wa idza hasala at-tazallul wal khawf lil qalbi khash'atil jawarih. Tunduknya hati dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khusyuk. Kalau hatinya sudah khusyuk, maka raganya juga ikut khusyuk. Kalau khusyuk hati, kalau hatinya tenang, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk, merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah otomatis raganya tenang. Tumakninah namanya. Jadi khusyuk hudurul qalb, menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri kita ini hina di hadapan Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah khusyuk, khasyatil jawarih, maka raga kita juga akan ikut khusyuk. Maka orang kalau banyak tergerak-gerak, itu sudah pasti hatinya sudah ada khusyuk. Usaha. Ini khusyuk namanya. Disebutkan fa'iza syara'a fil qira'ah. Fa'iza ibtada'a syara'a, bisa ibtada'a ay dakhala. Kalau kita pengen mulai dalam membaca Al-Quran, falyakun sya'nuhu, maka jadikanlah hal dia, keadaan dia, al-khusyu'a wa tadabbur 'inda al-qira'ah. Khusyuk dan tadabbur. Apa itu at-tadabbur? At-tadabbur al-itti'ab wal-i'tibar. Mengambil pelajaran, kemudian al-i'tibar, ya, mengambil ibarah-ibarah daripada Al-Quran, kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, dan tidak agar tidak terjadi pada diri kita, namanya at-tadabbur. Atau dikatakan at-tadabbur an-nazar fi awaqibil umur, melihat sesuatu, ya, awaqibil umur, akibat daripada sebuah perkara. Itu tadabbur. Kalau saya melakukan seperti ini, nanti bisa diperlakukan. Misalkan kalau saya curang, ya, nanti bagaimana? Dalam surat wailul lil mutaffifin allazi. Jadi dia akibat itu dia sandarkan kepada dirinya, diambil pelajaran. Walaupun kisah-kisah dalam Al-Quran buat orang lain, katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun itu kisah buat Fir'aun, buat Qarun, buat Haman, buat orang-orang yang kafir, tapi dia tetapkan pada diri kita bahwasannya bagaimana kalau saya melakukan hal demikian.
Jadi akibatnya, lihat orang yang ngaku Tuhan, sombong, Fir'aun. Kalau kita sombong, nasib kita akan seperti Fir'aun juga. Kalau kita orang yang kaya juga sombong, nasib kita seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut dan sebagainya. Itu kita jadi pelajaran. Seandainya al-itti'at mengambil pelajaran dan i'tibar daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, untuk kita ambil pelajaran namanya tadabbur. Beda dengan tafsir. Tafsir itu mengetahui makna-makna, tapi tadabbur lebih dalam. Yang diperintahkan dalam Al-Quran itu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi pentingnya tadabbur itu harus mengetahui maknanya. Ya, lebih bagus lagi mengisahkan minimal secara umum kisah ini. Ya. Itu namanya at-tadabbur. Fa idza syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhu al-khusyu' wa at-tadabbur 'inda al-qira'ah. Jadi kalau pengen baca Quran tenang, berwudu, ya. Jadi kalau baca Quran itu jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain, maka sya'nukal khusyuk dan tadabbur, tenangkan hati. Ya, itu. Maka zikir yang paling afdal itu tilawatul Quran. Afdalul zikri tilawatul Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa dalailu alaihi aktsar min an tuhsar. Dalil-dalil perintah ketika membaca Al-Quran dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan tadabbur banyak sekali. Dalailu alaihi tentang khusyuk dan tadabbur itu aksar min an-tuhsar. Banyak, bahkan tidak bisa kita membatasinya saking banyaknya perintah untuk tadabbur. Wa ashhar wa adhhar. Yang paling populer dan yang paling nampak yang dapat disebutkan fahuwal maqsud wal matlub, dan itulah yang dimaksudkan dan yang ditujukan. Wa bihi tansyarihu as-sudur. Dengan ayat ini hati kita, dada kita jadi lapang. Wa tastanirul qulub, hati kita jadi bersinar. Qala Allah azza wa jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, tidaklah kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan atasmu akan membawa keberkahan, liyadabbaru, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Dan ini bagi orang-orang yang memang mau mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Orang-orang yang cerdas saja yang mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkar ulul albab. Orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang cerdas. Yang baca Quran banyak, tapi tidak semua orang yang membaca Quran yang mendengarkan Al-Quran khusyuk. Kadang kalau kita lagi dengar Quran, Allah Allah, itu nggak tahu Allahnya karena tadabburnya, atau karena maknanya, atau karena memang lijamalatis shaut, karena emang suaranya yang indah, bukan karena maknanya. Banyak sekarang kalau kori-kori main itu bukan tadabbur lagi. Ya, orang sudah terbawa dengan suaranya, tapi tidak lagi mentadabburi maknanya. Ya, suaranya Allah terkagum karena suara tidak terkagum, tidak mengambil pelajaran daripada isi dan ayat-ayat yang dibacakan. Nah, ini muskilah juga, masalah juga yang seperti ini. Ya, terkadang sambil mendengarkan, sambil teriak, sambil tertawa, terbahak-bahak, padahal yang dibacakan Al-Quran. Guru kami itu, kalau ada orang baca Quran, ya, di pondok pesantren, kalau ada yang berisik, itu acara bisa berhenti, Pak. Langsung dibubarin. Biasa kalau ada acara itu sebelum mulai acara ada baca Al-Quran. Berisik, langsung berhenti acara, langsung dibubarkan. Kalau dengan Al-Quran saja tidak takzim dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau mendengarkan pengarahan? Bagaimana mau mendengarkan nasihat?
Sedangkan Al-Quran kalamullah tidak mau dia dengarkan, dibubarkan. Sudah bubar. Ya. Maka ini, ya, agungkan Al-Quran, tadabburi ayatnya, maknanya. Ya, ketika baca Quran sambil baca maknanya, mentadabburi ayatnya. Wal ahaditsu fihi katsirah. Hadisnya banyak sekali. Ya, wa aqawilus salaf fihi masyhurah, dan perkataan para ulama-ulama salaf itu banyak sekali tentang masyhur, banyak. Ya, populer, nanti disebutkan contoh-contohnya bagaimana para salafus salih mentadabburi ayatnya. Ya. Wa qad bata jama'atun minas salaf, dan sungguh telah ada ya, jama'atun minas salaf, salah seorang daripada salafus salih yatluna ayatan wahidah. Jadi malam, ya, malam hari bata yabitu, ya, dia itu salat malam. Ya. Yatluna ayatan wahidah. Ini seorang salaf baca satu ayat. Yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Banyak para salafus salih itu untuk membaca satu ayat tidak selesai-selesai. Dari awal salat qiyamul lail, bangun malam sampai subuh, bacanya satu ayat. Maka kalau ada orang sholat sambil nangis, itu jangan kita orang ngapain sih sholat nangis-nangis. Ada yang begitu. Justru kita lah yang mestinya menangis. Kenapa kita baca Quran nggak bisa nangis? Itu yang jadi masalah. Ya. Kalau ada orang imam, ya qari, baca Quran sambil menangis, itu masya Allah, dia memiliki hati yang raqiq, ya, lembut punya hati. Tapi yang justru kita khawatirkan, mereka yang tidak pernah menangis ketika membaca Al-Quran, itu yang perlu diperhatikan. Pernah soalnya terjadi di satu masjid, sampai itu ngapa sih imamnya? Saya nggak mau dia yang imam. Kalau dia imam, kalau baca nangis. Termasuk sahabat Abu Bakar itu kalau sholat, ya, sering menangis. Ya, sahabat Abu Bakar, ya, raqiq al-qalb. Jadi yatadabbarunaha, membaca ayat Al-Quran di malam hari, ya, wa yuraddidunaha, diulang tuh satu ayat ila sabah sampai pagi, satu ayat doang. Kalau kita satu ayat mungkin karena itu aja yang dihafal, mungkin hanya itu saja ya. Tapi memang hafalnya banyak, diulang. Ustaz, orang bacanya itu mulu diulang-ulang, boleh. Kalau ada ayat yang berasar, pengaruh pada hati kita, boleh diulang 1-2 kali, boleh. Sampai terulang-ulang. Ngapain si ayatnya? Bukan dia lupa. Ya, tapi emang dia mentadabburi ayat itu tidak bisa melanjutkan ayat setelahnya. Kadang-kadang kalau di belakang dibenerin sama dia. Dibenerin sama yang di belakangnya, itu orang lagi tadabbur, bukan lagi lupa. Bedakan antara tadabbur dengan lupa. Kadang-kadang dia ulang, saking membekas pada hatinya satu kata dalam Al-Quran. Kadang-kadang tidak semuanya bisa mengambil, mentadabburi semua ayat terkadang. Kalau lagi hatinya hadir, kadang-kadang diulangi lagi, tapi ya ta'asar. Ya, dengan ayat satu ayat itu diulang sama dia. Boleh. Ini salafus salih, banyak daripada salafus salih satu ayat nggak kelar. Ya, ibaratnya kalau bangun jam 2 sampai subuh, itu ayat satu nggak kelar. Waqad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qira'ah. Dan banyak juga para salafus salih itu sampai pingsan tak baca Quran. Sampai pingsan. Saking mentadabburi tentang keadaan kiamat, bagaimana kalau jadi azab, bagaimana janji Allah yang sering dia ingkari dengan dosa-dosa dia yang banyak. Waqad sa'iqa jama'ah, dan sungguh telah pingsan jamaah minas salaf. Para salaf salih. Salaf itu 300 tahun kebelakang namanya salaf. Ya, Aimatul Arba'ah itu salaf. Jadi sampai pingsan, Pak. Sampai pingsan. Wa mata jama'atun minhum hal qira'ah. Bahkan ada sebagian salafus salih lagi baca Quran meninggal. Saking mentadabburi ayatnya. Ya. Mungkin nanti di sini nggak disebutkan, tapi nanti disebutkan siapa yang meninggal. Salah salafus salih. Saking mentadabburi ayat Al-Quran.
Idza yamurru bi ayatil azab, kalau melewati ayat-ayat azab dia minta perlindungan kepada Allah. Kalau minta lewat ayat-ayat tentang surga, dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Kalau ada kalimat istighfar, dia istighfar. Jadi interaksi dengan Al-Qur'an. Ya. Wa mata jama'atu minhum halal qira'ah. Ada yang pingsan, ada yang meninggal lagi bacaan Al-Qur'an. Saking mentadaburi ayatnya. Wa qad rawayna an Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Auf at-Tabi'i al-Jalil annahum fi salat al-fajr faqara'a hatta balagha fa idza nuqira fi an-naqur fadhalika yawma idhin yawmun 'asir kharra maytan qala Bahz فكنت في من حمله أن زرارة بن أوفى ada Zurarah bin Aufa tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat namanya tabi'in. Masa tabi'in. Ya. Ammahum fi salatil fajr. Zurarah bin Aufa mengimami mereka pada salat subuh. Faqara'a, kemudian beliau membaca surat Al-Muddatsir hatta balagha min qawlihi ta'ala fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiupkan sangkakala, ya, fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Yang demikian itulah hari di mana terdapat kesulitan. Yaumul qiyamah, yang menafsirkan yaumul qiyamah. Yaumun 'asir ay yaumul qiyamah. Jadi mengibaratkan dirinya itu berada dalam keberadaan itu. Seakan-akan dirinya ada pada masa di mana sangkakala itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan kharra maitan, habis membaca ayat itu meninggal beliau. Qala Bahzun, perawi hadis ini mengatakan fakuntu fi man hamalahu, dan akulah salah seorang yang membawa jenazahnya. Lagi salat. Banyak juga yang kita lihat, ya, yang meninggalnya lagi salat. Ya, meninggalnya sedang membaca Al-Quran. Wa kana Ahmad bin Abi al-Hawari radhiyallahu anhu wa huwa rayhanatu Syam, kama qala Abu al-Qasim al-Junayd wa qala Abu al-Qasim al-Junayd rahimahullahu ta'ala idza quri'a 'indahu al-Qur'an yasihhu wa yas'aqu. Berkata Ahmad bin Abi al-Hawari, beliau ini Ahmad bin Abi al-Hawari adalah pemuka ulama besar di Syam. Kama qala Abu al-Qasim, sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Qasim al-Junayd, idza quri'a 'indah, kalau beliau mendengarkan Al-Qur'an. Kalau beliau mendengarkan Al-Quran, yasihu, dia teriak. Saking teriaknya beda dengan teriak-teriak yang orang baca Quran begitu. Kadang-kadang ada yang teriak juga, ya Allah dan sebagainya. Tapi ini memang mentadaburinya. Ya. Wasa'iqa, dan pingsan. Jadi ketika beliau sering mendengarkan ayat Al-Quran itu sering pingsan. Bukan karena penyakit, tapi memang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى ينكر ذلك بن أبي الحواري، وكان الجوعي فاضلا من محدث أهل دمشق يقدم في الفضل على بن أبي الحواري. Berkata Ibnu Abi Dawud, wa kana adalah Qasim bin Utsman al-Ju'i yungkiru dzalika, mempersoalkan yang demikian. Jadi beliau mempersoalkan tentang Abi al-Hawari.
Kalau lagi baca Quran teriak-teriak, ada juga yang enggak setuju. Ya. Bahkan Al-Ju'i fadilan, Al-Imam Al-Ju'i adalah juga seorang ulama, tokoh terkemuka juga daripada ahli hadis di Dimashq, Syam. Yuqaddimu fil fadl ala ibni Abi Al-Hawari. Dan beliau itu lebih dikedepankan daripada Ibnu Abi Al-Hawari. Ya, itu. Jadi kalau pengen teriak-teriak itu ya ditadaburinya. Baru tahu ulama sepakat, ada yang tidak sepakat ketika lagi baca Quran sudah wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada yang baca Quran dengarkan. Tadaburi ayatnya. Orang yang membaca dan orang yang mendengar ya sama pahalanya. Orang yang membaca dan mendengar sama pahalanya. Itu. Maka sebaik-baik baca Quran kalau dalam sholat itu tulul qiyam. Afdhalul qiraah itu ketika kita sedang sholat berdiri. Kalau doa bagian sholat yang paling bagus itu sujud. Tapi bacaan yang paling bagus ketika tulul qiyam. Boleh kalau malam-malam bangun ya dia baca, banyakin bacanya tulul qiyam. Nah, itu. Kecuali ya dia imami ya itu maka dilihat keadaan jamaahnya. Waqala wa kadzalika anqarahu Abu al-Jauza wa Qais bin Habtar wa ghairuhuma. Dan banyak juga yang mengingkari demikian perkara mengangkat suara ya berteriak ketika membaca. Qultu was-shawab adamul inkar illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an. Was-shawab yang benar itu adamul inkar. Tidak boleh memungkiri keadaan tersebut. Silakan boleh mengangkat suara, mentadaburinya sambil mengangkat. Kata Imam Nawawi beliau mengatakan was-shawab adamul inkar. Tidak boleh mengingkari perkara demikian. Man illa kecuali ala man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasannu'an. Kecuali emang dibuat-buat. Sekarang ini banyak dibuat-buat, Pak. Mohon maaf ya. Kadang-kadang kita sering lihat di YouTube tuh. Ya sambil teriak, sambil tertawa, terbahak-bahak. Ya, itu yang kita lihat tasannu kan bisa mana yang dibuat-buat mana kagak tuh kelihatan. Yang enggak boleh dibuat-buat. Ya, sambil teriak-teriak Allah barik dan sebagainya. Niatnya bukan tadabbur. Tapi tasannu. Yang begini yang enggak boleh kata Imam Nawawi. Qultu was-shawabu 'adamul inkar ila 'ala man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasannu'an. Kalau ada yang angkat suara memang tadabbur, kami sering mendapatkan di Mesir ya. Beda dengan yang di Indonesia, bagaimana mereka mengangkat suara ketika baca Quran. Karena biasanya di masjid-masjid punya negara itu sebelum sholat Jumat ada syekh yang baca, seorang qari baca di hadapan jamaah, duduk di sini begini, baca di hadapan jamaah sholat Jumat sebelum sholat Jumat. Ya, itu teriaknya berbeda dengan ya dengan teriakan-teriakan yang sering terjadi pada ya, orang-orang kita. Maka ini perlu diingatkan. Ya, kadang-kadang kalau ini bagus, tapi teriakannya terkadang ada yang memang dia tadabbur, ada memang tasannu dibuat-buat. Tidak boleh. Yang tidak boleh itu dibuat-buat. Kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. وقال سيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواس رضي الله عنه دواء القلب خمسة أشياء. Ada 5 obat hati. Kalau hati kita lagi gundah, lagi gelisah, lagi galau, obatnya ada 5. Ya, obat hati. Kalau obat badan baca dokter. Pusing dikit minum bodrek. Tapi ini obat hati ada berapa? 5. Qiraatul Qur'ani bitadabburi, baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Tidak hanya sekedar baca Quran, akan tetapi qiraatul Qur'an bitadabbur. Minimal tahu maksudnya. Ayat ini bicara tentang ini, maksudnya tentang ini. Nah, jadi pentingnya mengetahui makna tafsir. Ya, tafsir ini mengetahui maknanya, ya. Tapi tadabbur ini nanti baru dia
mengambil pelajaran daripada ayat tersebut. Itu namanya tadabbur. Ya. Penting. Ya, di rumah kalau bisa khatam Qur'annya, khatam juga tarjamahnya. Itu minimal bagi kita. Ya, itu. Sambil ngaji sama profesor, sambil Nawawi ngaji tafsir, sambil ngaji tafsir juga. Ya, itu. Sambil juga kita baca. Itu penting. Jadi tidak hanya khatam membacanya, tapi khatam juga dalam membaca maknanya. Kalau kita yang awam, kita baca maknanya juga. Oh, ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya apa? Dibaca. Yang kedua, wa khala'ul batni, yang mengosongkan perut. Ya, banyak-banyak berpuasa. Mengosongkan perut, banyak-banyak berpuasa, salah satu untuk sebagai obatnya hati. Maka laki-laki nih, para remaja yang lagi galau, ya, itu pengen nikah tapi gak mampu, belum mampu untuk berumah tangga, maka disuruh puasa. Suruh puasa. Nah, kita lagi galau puasa. Kalau lagi khatam Quran juga, hari terakhir khatam, yang khatam Quran puasa. Ya, ini misalkan kita ini hari ini nyisain ad-duha, pengen khataman dengan keluarga, itu suruh pada puasa. Ya, kalau kita pas khataman makan-makannya. Tapi kalau pengen makan-makannya ya malam dibuat. Ya, gitu. Maka disunahkan puasa. Nanti disebutkan bab tentang khatamul Quran. Puasa. Kita ini lagi baca sendiri, kita baca khataman sendiri, sisain ad-duha sampai an-nas, kemudian lanjut lagi al-Fatihah sampai 6 ayat surat Al-Baqarah. Ya. Puasa pada hari. Wa qiyamul lail, bangun malam. Ya, hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, itu salah satu menghidupkan hati. Ini ma'dubatus salihin. Ya, itu adalah hidangannya para salafus salih. Walaupun dua rakaat, bangun jam 3, jam 4, masih ada sedikit sekarang jam 4 masih bisa sholat 2 rakaat. Ya, apalagi kalau bangun jam 3, ya, bangun jam 3 bisa 1 jam, bisa sejus baca. Wa tadarru' 'inda sahar, tunduk di waktu sahur. Ya, di waktu sahur disuruh banyak berzikir, wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur banyak waktu untuk istighfar. Termasuk waktu untuk mudzakarah juga waktu sahur. Waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarru' 'inda sahar. Wa mujalasatus salihin, duduk bersama orang saleh. Hadir majlis itu salah satu membersihkan hati. Ya, maka kalau orang 3 hari kagak ngaji, itu kadang-kadang hatinya ada aja yang gak bisa. Ya, maka hadir ke majlis. Kadang-kadang ini kayaknya saya ngaji pas banget nih dengan bapak saya. Kadang-kadang orang yang gitu ini lagi bahas tentang marah, gurunya pas lagi bahas tentang marah. Lagi kena ada masalah riba, gurunya nyampaikan. Kadang-kadang ada untuk membersihkan hati. Maka hadir majlis mujalasatul ulama, duduk dengan ulama. Ya, itu kalau kita duduk sama ulama kan sering banyak dapat nasihat. Ya, trik untuk mendapatkan pelajaran dari ulama itu jangan banyak ngomongnya, harus banyak diamnya. Ya, itu. Ataupun bertanya bisa. Tapi jangan kita ngomong banyak, malah nyeramahin ulama ya. Jangan. Ya, dengarkan, banyak nyimak. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak majelis. Hadir majelis untuk kadang-kadang di rumah lagi galau, pas ngaji, kebuka lagi. Kayak sekarang kan tenang ya. Walaupun benar balik lagi udah ingat utang lagi. Ya, gitu. Maka tadabbur, ya, mujalasatul ulama, tadarru' 'inda sahar, qiraatul Quran bitadabbur, wa khala'ul batan wa qiyamul lail. Kalau kita punya hati galau,
punya hati lagi gelisah, punya hati lagi enggak tenang, banyak masalah, mikirin hutang, mikirin anak, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya membaca Al-Qur'an bertadabbur. Kedua, qala'ul batan, kosongkan perut kita. Yang ketiga apa? At-tadarru', tunduk pada waktu sahur, banyak-banyak berzikir, mohon pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Kemudian mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama, para orang saleh, duduk. Itu. Agar mendapatkan keberkahan. Maka beruntung ya, kita masih bisa hadir di majlis-majlis para guru-guru kita. Ya, alhamdulillah termasuk nih jamaahnya ramai. Ya itu, mudah-mudahan bisa istiqamah kita. Ya, karena pahalanya besar. Karena menuntut ilmu itu pahalanya besar. Tiadakan talabul ilmi yang menuntut ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Menuntut ilmu kayak begini. Haji majlis ilmu. Kalau orang tahu itu fadilah daripada menuntut ilmu, tiap hari kalau dia ngaji. Ya, itu. Tapi Rasulullah ya, dia tidak mau buat majlisnya tiap hari. Kenapa? Takut nanti ada malal, ada kejenuhan. Ya, diselingi dan ngaji. Kalau kita ngajinya kan nggak tiap hari. Ya, 1 minggu, seminggu, berapa kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Qad qaddimna fil fasl qablaha al-hath 'ala at-tadabbur. Ini selanjutnya masih tentang tadabbur ya. Maka mujalasatus salihin ini penting sekali. Ya. Kalau seseorang itu dilihat dari siapa dia bergaul. Ya. Kalau ada orang yang memang belum baik, tapi bergaul sama ulama, orang baik. Ya. Tapi yang masalah kalau ada orang yang baik bergaul sama orang yang tidak baik, maka tidak baik. Ini hati-hati. Ya, perkara-perkara demikian. Kadang-kadang kan begitu. Kalau berulama yang tidak baik, gimana contohnya? Ketika kawannya melakukan perbuatan zalim, dia diam aja. Dia tahu itu tidak baik. Tapi berapa banyak orang yang berada di sekeliling orang-orang yang zalim, berada di sekeliling orang-orang yang tidak baik, tidak bisa memberikan nasihat. Diamnya dia itu sebenarnya sudah masalah. Diamnya dia sudah masalah. Ya, itu. Diam terhadap kezaliman masalah. Ya, karena seperti kayak gitu. Kalau kita duduk di sekitar orang-orang yang zalim, mana kita nggak punya kekuatan, coba kita ya Allah miris. Ya itu mau buat apa? Maka lebih baik orang yang ya orang-orang pelaku maksiat bergaul dengan para ulama. Ya itu. Ya lama hatinya. Ya benar kalau sedang sama ulama, insya Allah ulama terobati. Ya itu. Hadir. Ya itu. Mudah-mudahan ya, istiqamah. Ya itu. Dudukin hadir pada majelis ilmu. Ya itu. Jangan kebanyakan duduk sama ahli dunia. Jangan kebanyakan duduk sama ahli dunia. Az-zuhdu minad dunia. Zuhud kepada dunia. Kalau kita sering bergaul sama ahli dunia, hati kita ini jadinya lebih banyak sibuk dengan urusan dunia. Oh, tetangga sebelah punya mobil, bingung kita. Ya, memang dia bermegah-megahan, pakai cincin. Wah, langsung semuanya beli cincin. Kan cupang langsung pada beli ikan cupang. Beli apa lagi? Banyak tuh ikut-ikutan. Padahal mah kita nggak punya. Emang gaya-gayaan. Kalau musim jam semua. Musim batu di mana-mana, tukang batu di mana-mana. Itu orang itu ikut-ikutan. Ikut kayak apa? Kehidupan. Motor ini ganti motor, HP ganti HP. Pakaian ada model beli lagi model ini. Nggak habis-habis kalau kita ngikutin ahli dunia. Ya orang-orang yang disebutkan dulu itu dah habis. Maka banyak-banyak mujalah satu ahli ilmi was salihin, banyak duduk sama orang-orang. Kalau kita duduk ahli dunia, wah duduk sama orang yang suka jalan-jalan kemana pusing. Ya, bermudah-mudahan koyak-koyak dan sebagainya. Ya, yang motornya rusuh nih, motornya ganti, motornya mobilnya pusing kita mikirin tetangga. Kalau kita tidak bergaulnya sering sama orang-orang yang hidup dengan kemudahan, artinya ya
Setiap hari ini kita ikut, setiap ini dia beli, kecuali memang kebutuhan. Nah, itu. Bukan berarti tidak boleh kita bagus, tidak boleh punya mobil mewah, boleh. Ya, tapi jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Banyak cerita juga, Nabi Bias cerita itu. Ada ulama pakaiannya bagus, ini Pak Ustaz pakaiannya bagus. Ya. Kenapa? Orang dulu ada pakaiannya disam, ya. Pakaian dalam atau pakaian luar, kayak jubah Yaman tuh ya. Itu dia pakai jubah luarnya bagus, mahal harganya. Tapi pakaian dalamnya kasar. Pakaian dalamnya kasar dan murah. Kenapa? Saya pakai yang mahal ini agar orang tuh tidak iba sama saya, agar orang tidak kasihan sama saya, agar orang merasa saya ini sudah punya, sudah mampu, nggak usah dibantu dan sebagainya. Nah begitu. Ketika dipegang dalamnya, ternyata pakaian dalamnya kasar, agar aku merasa aku hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kiai ulama pakai mobilnya Alphard, jangan dicomongin. Ya. Mungkin tujuan beliau berbeda dengan maka, ya boleh kita kaya silakan, tapi jangan menanamkan kekayaan itu dalam hati. Ya itu silakan berdakwah, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau muslim bergaul dengan orang-orang ahli dunia, repot kita. Ya kasihan. Ngimbangin gaya hidupnya yang repot, ngimbangin gaya hidupnya yang repot. Ya, ya untungnya ya bergaulnya di masjid ya, nggak benar gaya. Ya, kalau di luar udah gaya. Apalagi melihat saya berita kayak ikan cupang sampai berapa harganya 12 juta, 6 juta. Mending ikan gurame. Ya, kita makan rame-rame, sedekah sini, secara aktif makan tuh ikan gurame, 12 juta ikan cupang. Masya Allah. Ya, cincin dan mahal-mahalan, mendingan tuh sedekahin, manfaat buat dirinya. Ya, kadang-kadang koleksi itu mubazir, Pak. Koleksi itu mubazir, tidak bermanfaat, cuma nafsu saja sebenarnya. Koleksi mendingan dibagi-bagi manfaat buat orang. Bapak yang punya cincin banyak bagi-bagi, manfaat tidak manfaat. Walaupun saya punya cincin juga dibagi, bagi saya pakai. Ya, enggak juga pakai. Ya, gitu. Jadi kayak orang punya koleksi baju banyak, manfaatin. Kita kalau Ramadan biasanya ngadain bazar itu orang yang nggak mampu dia beli. Ya, jadi kalau kita punya pakaian berlebih-lebih, punya koleksi, ya, ada koleksi jam, ada koleksi cincin. Ada koleksi motor ada nggak? Mending taruh motor tuh udah pesantren biar dipakai Ustadz, kasih Ustadz motornya biar dipakai ngaji. Manfaat enggak? Motor di rumah 10, emang dia pakai 10-10-nya? Pakai 1 doang. Punya motor 3, mendingan kasih Ustadz. Ustadz dia ngajar dipakai motor kerenan dikit kan? Tujuan dia baik kenapa? Ini motor akan dimanfaatin. Pakainya untuk ngajar, pakainya untuk ngaji. Ada kawan saya dikasih mobil, Pak. Gara-gara apa? Ketika dia ngaji hujan-hujanan, kawan saya. Ya, itu ngaji sampai ke Cianjur naik motor. Ini orang tetangga kasihan, dikasih mobil. Tapi dipakai ngaji, taati dengan syekh dan sebagainya. Daripada kita punya koleksi banyak, buat apa manfaat itu hawa nafsu namanya. Ya, gitu. Punya mobil 3 pakai, silakan manfaatin. Ini buat ini silakan Pak. Nah, itu subhanallah. Nah, itu manfaat namanya. Kita punya cincin 30. Apa semuanya dipakai, mau pakai baju ini, kayak ini, baju ini, bagi-bagi. Ya, itu bagi-bagi. Kalau ada yang minta kasih, kalau ada yang minta kasih manfaat. Nah, itu. Maka di sini mujalasatus sholihin. Kalau kita mujalasah ahli dunia, pusing kita. Ya, maka kita dekat sama fakir miskin. Duduk lebih baik sama fakir miskin. Ya, dibandingkan duduk sama orang kaya. Lebih baik duduk dengan para ulama daripada duduk sama pejabat, dan jangan bangga duduk sama pejabat. Oh, saya dekat sama Pak Presiden, dekat sama Menteri, dekat sama Pak Lurah, dengan Pak Camat, biasa saja, tidak kenal. Ada urusan memang ini kita, ini ada urusan. Selebihnya kita, ya, repot lah. Ya, jangan bangga kalau kita kenal ya, pejabat dan sebagainya, jangan bangga. Lebih bangga kita dekat sama ulama. Sekarang kan mana? Kalau ada artis, ada ulama,
Kira-kira kita pengen foto sama siapa? Ada artis nih, misalkan siapa? Luna Maya, yang satu Mama Dede, misalkan. Kira-kira pengen selfie sama siapa? Pengen foto sama siapa? Ya kan repot begitu. Misalkan Raffi Ahmad, yang satu Ustaz Fikri sebelahnya. Ya udah lewat Ustaz Fikri. Ya, itu mah hati-hati. Kadang-kadang gaya begitu saja sudah kelihatan. Dulu pernah datang satu pondok. Ya, di pondok kami ada anak-anak biasa. Ada pemanggil memang artis. Itu kiai sampai dibelakangin, sampai pengen jatuh gara-gara rebutan pengen nyebut artis. Kiainya kagak dihargainya, hati-hati. Ya, penting kalau ada kiai yang punya sebenarnya. Ya, mending kita minta foto sama kiai nggak apa-apa. Ya, foto mulu sama kiai nggak apa-apa. Ya, daripada kita foto sama artis bangga kita foto. Saya kalau ketemu artis biasa saja gitu. Nggak ada rasa pengen minta foto juga gak ada gitu. Nah, itu kan artis. Nah, itu. Tapi kalau ulama, ya, kadang juga ketemu artis pernah berapa kali ketemu. Jadi ini yang kita tanamkan kepada diri kita. Boleh kita sama artis boleh, tapi kita bangga duduk sama ulama daripada duduk sama pejabat. Kita bangga ya dekat sama orang fakir miskin, anak yatim daripada dekat sama orang kaya dan sebagainya. Ini obatnya hati. Dawaul qalbi khamsatu asya. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, wa khala'ul batan, mengosongkan perut, wa qiyamul lail, bangun malam, wa tadarru' 'inda as-sahar, ya, tunduk pada waktu sahur, wa mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.